Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, hampiri tahta kasih-Mu Yesus. Kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Kami mau menyembah-Mu. Thank you Jesus. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu
berkuasa. Oh haleluya, oh haleluya, di bumi seperti di surga. Oh haleluya, oh haleluya, hadirat-Mu yang berkuasa. Hadirat-Mu yang berkuasa. Haleluya, oh hadirat-Mu kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, Jesus, Jesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berjumpa lagi bersama saya pagi hari ini. Saya percaya kita semua tetap menerima yang namanya kebaikan Tuhan tentunya. Diberikan nafas yang baru, diberikan kehidupan yang baru, boleh berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai, berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, bahkan juga berjumpa dengan musuh-musuh kita mungkin. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dalam sebuah kebenaran firman dalam Mazmur 51. Wow. Tapi di sini agak lumayan panjang Bapak Ibu Saudara. Tapi saya akan bacakan sebuah ayat, yaitu Mazmur 51 ayat 1, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Lumayan panjang Bapak Ibu Saudara, tapi kalau Bapak Ibu boleh punya waktu lebih panjang lagi, boleh membaca sampai selesai. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkan aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, semua orang di dunia ini pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Mau seorang sehebat apapun, kecuali dia itu Tuhan, ya, mau sekaliber apapun dia seorang pendeta, pasti dia pernah melakukan kesalahan, pasti dia juga melakukan yang namanya dosa. Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar sama-sama bahwa kesalahan adalah kesalahan. Tidak ada dosa kecil, dosa besar, dosa sedang, dosa imut-imut, dosa lucu-lucu, tidak ada. Tapi di sini katakan dosa is dosa, salah adalah salah. Tapi kesalahan itu bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Kesalahan itu tidak bisa dibenahi. Kesalahan itu bukan berarti kita hidup dalam kesalahan. Di sini kita lihat sama-sama di ayat yang kelima. Sebab di sini Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan salah itu salah? Dibutuhkan sebuah kesadaran dari kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat adalah salah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat adalah dosa. Dibutuhkan kesadaran dari diri kita sendiri. Dan saya percaya ketika kita memiliki kesadaran atas dosa, berarti saat itu adalah Roh Kudus yang menegurkan, memulihkan kita. Ingat,
Roh Kudus adalah penolong yang menolong kita, yang menegur kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, di sini kita sama-sama ayat yang kelima. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Di sini katakan, Daud sadar akan pelanggarannya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap melakukan. Dia tetap melanjutkan kesalahan tersebut. Yang berikutnya lagi. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Lihat, dia mengakui betapa banyak pelanggarannya. Dia mengakui, dia bergumul dengan dosanya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya pribadi juga masih belajar, masih bergumul dengan berjuang dengan dosa. Bukan berarti saya jadi tiba-tiba suci, tiba-tiba langsung bersih. Tidak, Bapak Ibu Saudara, saya bukan deterjen yang bisa mencuci pakaian jadi putih langsung putih. Di sini kita lihat sama-sama, kita sama-sama masih belajar. Selama tinggal di bumi, kita masih dalam proses perbaikan Tuhan. Asal kita mau diperbaiki. Lihat apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia mengakui di hadapan Tuhan, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat adalah salah. Tapi apa yang Tuhan buat? Apa yang Daud buat? Dia tidak diam dalam kesalahan itu. Dia tidak diam dalam dosa tersebut. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita bicara tentang dosa pasti, wah ini pasti menakutkan. Tidak. Kalau kita dosa ya dosa, kita harus bahas sama-sama. Supaya kita mengerti, supaya kita memahami, dosa itu salah. Pernah satu kali saya membagikan sharing, seandainya Bapak Ibu Saudara, kalau dosa itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, sekali lagi saya tekankan, seandainya kalau dosa itu membuat kita dekat dengan Tuhan, lakukan. Tetapi kalau dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita menerima yang namanya penghukuman, jangan lakukan. Saya juga masih belajar Bapak Ibu Saudara, masih jatuh bangun, masih banyak kesalahan yang saya perbuat, masih dalam proses. Di usia sekarang ini pun saya masih dalam proses pembelajaran. Untuk menang, berjuang untuk menang, ada tujuannya, yaitu untuk mendapatkan mahkota. Nah, di sini Raja Daud menuliskan, dia catat semua pelanggarannya. Memang Alkitab ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan saudara kebetulan kita menjadi orang Kristen. Kalau dia tetap mengatakan dosa is dosa, ya lah jangan. Semua dosa apapun dicatat dalam Alkitab. Supaya kenapa? Supaya Tuhan mengajarkan kita, supaya kita tahu ini yang tidak boleh kita buat. Bukan disembunyikan. Bapak Ibu Saudara, pernah tidak Bapak Ibu Saudara melihat sebuah wadah gitu, sebuah wadah dan diisi dengan garam. Bapak Ibu Saudara, semakin lama wadah yang dari besi ini semakin lama semakin berkarat, dan semakin lama wadah itu akan bocor oleh akibat dari garam tersebut. Nah, begitu juga dengan dosa kita. Nanti kalau secara bahan kimianya ya saya kurang tahu, tapi saya percaya gitu, garam bisa merusak. Makanya kalau kita dari mana-mana langsung cuci benda-benda besi, motor mungkin kena air garam, langsung cuci, karena pastinya itu akan membuat karat pada motor kita, pada kendaraan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Dosa jangan pernah kita simpan. Lebih baik kita akui. Kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita mengakui kepada Tuhan. Kalau memang ada hamba Tuhan yang bisa dipercaya, sharingkan dengan hamba Tuhan. Jangan sembarangan dengan berceritakan kesalahan kita, aib seseorang kepada orang lain. Di sini kita belajar sama-sama. Dosa is dosa. Tetap akui di hadapan Tuhan. Semakin kita menyembunyikan dosa, akan menjadi seperti bom waktu yang akan meledak. Dan akan banyak yang terluka, banyak yang akan tersakiti karena dosa tersebut. Saya juga masih belajar, sama halnya dengan Daud. Apa yang terjadi? Akibat dosanya, apa yang terjadi? Bangsa Israel menerima yang namanya hukuman. Dan dia juga menerima hukuman. Anak yang dilahirkan dari Betseba meninggal. Nah, di sini kita lihat sama-sama. Menarik sekali kalau bicara tentang Daud, pengakuan. Makanya Daud ini menjadi pribadi yang spesial di mata Tuhan. Mari kita sama-sama belajar menjadi seperti pribadi Daud. Atau bahkan lebih sempurna lagi, kita harus belajar seperti Yesus. Oh, tidak mungkin, pasti bisa. Karena firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti bisa. Kita bisa. Karena benih ilahi yang ditaruhkan di dalam diri kita
karena yang ada di dalam diri kita ditaruhkan adalah benih-benih ilahi, benih yang harus bertumbuh, yang mengubah karakter kita itu semakin serupa dengan Tuhan. Kesalahan adalah kesalahan, jangan pernah menyimpan kesalahan. Akui di hadapan Tuhan. Kalau memang rasa berat, datang kepada hamba Tuhan untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kita dikuatkan, supaya kita dilepaskan, supaya kita dibebaskan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar satu pelajaran yang baru, di mana kami menyadari bahwa kesalahan adalah kesalahan, dosa adalah dosa. Tetapi kami percaya Tuhan, dosa kami, kesalahan kami pasti dan bisa diperbaiki. Dan kami yakin Tuhan, oleh anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh menerima kemurahan Tuhan, kami boleh menerima keselamatan, kami boleh dosa kami, pelanggaran kami, kesalahan kami, menerima yang namanya pengampunan yang daripada-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Mungkin pagi hari ini ada jemaat yang sakit, mungkin yang saat ini lagi bergumul, berbeban berat. Tuhan tolong mereka, jamah bantu mereka Tuhan, biar mereka menjadi kuat, pulih, sembuh Tuhan, bahkan dibebaskan Tuhan, karena ada kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.